Saya keluar dari Red College setelah 6 bulan pertama. Tetapi kemudian tinggal sebagai drop-in selama 18 bulan atau lebih sebelum saya benar-benar berhenti. Jadi mengapa saya keluar? Ini dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana muda yang tidak menikah, dan dia memutuskan untuk mengadopsi saya. Dia berkeinginan kuat bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi semuanya diatur agar saya diadopsi saat lahir oleh seseorang pengacara dan istrinya. Namun ketika saya lahir, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka sebenarnya menginginkan seorang anak gadis. Jadi orang tua saya yang berada dalam daftar tunggu mendapatkan telepon di tengah malam menanyakan, "Kami memiliki bayi laki-laki yang tidak terduga. Apakah Anda menginginkannya?" Mereka berkata, "Tentu saja." Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya tidak pernah lulus SMA. Dia menolak menandatangani surat-surat adopsi terakhir. Dia baru mengalah beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa saya akan kuliah. Ini adalah awal dalam hidup saya. Dan 17 tahun kemudian saya kuliah. Tapi dengan naifnya, saya memilih perguruan tinggi yang hampir sama mahalnya dengan Stanford dan semua tabungan orang tua yang hanya kelas pekerja dihabiskan untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak bisa melihat nilainya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup saya, dan tidak tahu bagaimana perguruan tinggi akan membantu saya mencari tahu. Dan di sini saya menghabiskan semua uang yang telah ditabung orang tua saya sepanjang hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk keluar dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Itu cukup menakutkan pada saat itu. Tetapi melihat ke belakang, itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Begitu saya drop out, saya bisa berhenti mengambil kelas wajib yang tidak menarik minat saya. Dan mulai mengikuti kelas yang tampak menarik. Tidak semuanya romantis. Saya tidak punya kamar asrama, jadi saya tidur di lantai di kamar teman. Saya mengembalikan botol Coke untuk deposit 5 sen untuk bisa membeli makanan. Dan saya akan berjalan 7 mil melintasi kota setiap minggu malam untuk mendapatkan 1 kali makan enak seminggu di kuil Hari Krishna. Saya menyukainya, dan banyak dari apa yang saya temukan dengan mengikuti keingintahuan dan intuisi saya ternyata sangat berharga di kemudian hari. Izinkan saya memberi Anda satu contoh. Red College pada waktu itu mungkin menawarkan pengajaran kaligrafi terbaik di negara ini. Di seluruh kampus, setiap poster, setiap label, di setiap laci dibuat dengan kaligrafi tangan yang indah.
Karena saya drop out dan tidak harus mengikuti kelas normal, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk belajar bagaimana melakukannya. Saya belajar tentang tipografi, serif, dan sans serif, tentang memvariasikan jumlah spasi antara kombinasi huruf yang berbeda, tentang apa yang membuat tipografi hebat itu indah, sejarah artistik halus dengan cara yang ilmu pengetahuan tidak dapat menangkapnya, dan menurut saya itu menarik. Tak satu pun dari ini bahkan memiliki harapan penerapan praktis dalam hidup saya. Namun 10 tahun kemudian, saat kami merancang komputer Macintosh pertama, semuanya kembali kepada saya. Dan kami mendesain semuanya ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika saya tidak pernah mengikuti kursus tunggal di perguruan tinggi itu, Mac tidak akan pernah memiliki banyak tipografi atau font dengan jarak yang proporsional. Dan karena Windows baru saja menyalin Mac, sepertinya tidak ada komputer pribadi yang memilikinya. Jika saya tidak pernah drop out, saya tidak akan pernah mengikuti kelas kaligrafi ini, dan komputer pribadi mungkin tidak memiliki tipografi yang indah seperti sekarang ini. Tentu saja tidak mungkin menghubungkan titik-titik itu ke depan ketika saya masih kuliah. Tapi itu sangat jelas melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Sekali lagi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik tersebut ke depan. Anda hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, Anda harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan Anda. Anda harus percaya pada suatu naluri, takdir, kehidupan, karma, apapun. Percaya bahwa titik-titik akan terhubung di jalan akan memberi Anda kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati Anda, bahkan ketika itu membawa Anda keluar dari jalur yang sudah usang. Dan itu akan membuat semua